Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur seraya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan Allah, kita memuji Allah, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini, karena sesungguhnya hanya Dialah yang Maha berkuasa. Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang menghidupkan kita, dan pasti Allah akan mematikan kita. Lambat atau cepat, sehat ataupun sakit, muda ataupun tua, pasti kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu berharap mudah-mudahan ketika kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bukan dalam keadaan gembira atau senang atau tidak senang, bukan. Tapi dalam keadaan husnul khotimah, yakni akhir hidup yang baik. Yang baik itu, husnul khotimah itu adalah orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan masih beriman, dalam keadaan masih istiqomah menjalankan syariat agama Allah. Itu namanya husnul khotimah. Orang yang mati dalam keadaan maksiat itu tidak husnul khotimah, walaupun bertahun-tahun dia beribadah. Itu. Walaupun berpuluh tahun dia beribadah kepada Allah, jika dia diwafatkan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka itu namanya kematian su'ul khotimah. Nah, jangan sampai kita diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita jadikan sebagai panutan, suri teladan yang baik, uswatun hasanah, yang kita kerjakan tuntunannya meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita belum pernah berjumpa dengan Allah, tapi yakin bahwa orang-orang yang beruntung akan berjumpa dengan Allah. Orang-orang yang beruntung akan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya sampaikan permohonan maaf, bukan hadir untuk menasihati, menceramai, karena saya yakin bapak-bapak sudah paham agama. Hanya sekedar datang motivasi, mengajak baik yang berada di dalam masjid ini maupun yang masih di luar, agar kita memenuhi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Seruan pemerintah aja biasa kita penuhi, Pak. Ya. Apalagi seruan Allah Subhanahu wa taala, seruan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita mengikuti seruan pemerintah atau ulil amri, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi jangan sampai kita mengikuti arahan seruan pemerintah tapi kita tidak mengikuti arahan Allah dan Rasulnya. Itu
Boleh. Karena kita yakin sesuai dengan tingkatannya, seruan Allah jauh lebih utama. Bukan berarti seruan pemerintah tidak utama, tetap kita mengikuti sebagai ikhtiar kita secara bersama-sama. Tapi yang pertama yang harus kita kerjakan adalah memenuhi harapan Allah. Allah berharap, Allah menyeru kita, Allah memanggil kita, Nabi menyampaikan seruan Allah. Bahkan Nabi SAW diberikan amanah untuk menyeru manusia. Sampai-sampai Allah memanggil dan abadikan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Tuh. Karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka panggilan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ditujukan kepada nabi-nabi terdahulu, adik bahasanya, ya Musa, kan gitu, wahai Musa. Kalau di Al-Quran kita tidak menemukan tidak menemukan panggilan khusus kepada Muhammad, ada kan? Ya. Karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah mengatakan, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus kamu. Kamu siapa? Ya Nabi Muhammad. Kan? Ya mungkin bahasa kita hampir sama dengan bahasa Arab tadi, ika kan? Ya. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu, mengutus engkau, syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, untuk menjadi saksi kunci, saksi utama. Bukan berarti tidak ada saksi yang lain, banyak saksi yang lain. Tapi Nabi adalah saksi kunci. Walaupun semua sudah bersaksi, ya, tetap diperlukan namanya saksi kunci. Betul dah Pak? Di pengadilan diterapkan tuh. Udah banyak dihadirkan saksi kan? Semua kelihatan saksi itu benar. Setelah datang saksi kunci, biasanya saksi kunci yang didengar. Betul dah Pak? Itu dunia. Di pada mahsyar nanti, kehidupan akhirat nanti, Nabi SAW sebagai saksi kunci Pak. Inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, syahidan, saksi utama, saksi kunci, wa mubasysyiran wa nadhira, yang di dunia ini beliau menjadi pembawa berita gembira, membawa peringatan. Dan Nabi sudah menyampaikan peringatan-peringatan itu. Nabi sudah menyampaikan berita-berita gembira itu. Sudah enggak Pak? Sudah. Di Al-Quran begitu banyak Nabi membawa berita gembira itu. Al-Quran sudah disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada murid-muridnya. Terus sampai kepada kita. Udah sampai belum? Udah. Kalau tidak percaya, baca kembali Al-Quran, baca hadis. Ada berita gembira di dalamnya. Begitu banyak berita gembira. Begitu banyak juga peringatan. Wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajam munira. Agar kamu wahai Muhammad menyeru mereka, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajam munira. Dengan izin dari Allah. Siapa yang mengizinkan? Allah. Siapa yang mengizinkan kita memanggil saudara-saudara kita? Allah. Siapakah yang mengizinkan para muazin untuk memanggil? Allah. Siapa yang mengizinkan saya juga untuk menyeru? Allah. Yang boleh saja mungkin pemerintah tidak izinkan, tapi Allah sudah mengizinkan. Yang penting tadi supaya lancar, jangan ada pertentangan, tetap juga kita mengikuti. Biiznihi wa sirajam munira. Siraj bukan sirat, siraj. Sirajam munira, cahaya yang terang benderang. Munir, nur, sangat terang, menghantarkan kita menuju cahaya yang sangat terang. Cahaya yang sangat terang itu bukan di dunia. Cahaya yang sangat terang itu nanti di kampung akhirat, Pak. Meskipun tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada matahari yang menyinari, tapi cahaya keadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha terang. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ada orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan dipenuhi dengan cahaya, ada yang gelap. Yang gelap itu mereka yang diseru tidak mau ngikut seruan. Yang mengalami cahaya, yang mendapatkan cahaya yang terang benderang itu adalah mereka yang diseru lalu mereka memenuhi seruan itu. Beruntunglah orang yang memenuhi seruan itu, karena mereka telah diarahkan kepada cahaya yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu Nabi sudah menyampaikan berkali-kali, begitu banyak hadis, para ulama sudah menyampaikan kepada kita, para mubalik, penceramah sudah menyampaikan berita gembira, berita-berita yang menggembirakan dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Bukan berarti cepat-cepat mati, dah. Artinya bahwa kehidupan akhirat itu menanti kita. Biar kita tidak ke sana ataupun berusaha ke sana, tetap sampai kita. Jadi tidak usah juga buru-buru minta mati ya. Tapi tetaplah memohon kepada Allah agar hidup dan sehat. Karena dengan sehat dan hidup ini kita bisa maksimal beribadah, Pak. Mumpung kita masih punya kesempatan beribadah, masih punya kesempatan berjamaah. Jangan pikirannya malah karena Covid pemerintah bilang tidak usah kita berjamaah, katanya di rumah aja. Bukan seperti itu. Maksudnya jangan terlalu berkerumun. Tetap kita mengikuti prosedurnya gitu kan. Tidak ada larangan tuh, Pak. Sampai hari ini di daerah kita alhamdulillah belum ada larangan tuh. Belum ada penutupan masjid. Boleh jadi suatu ketika, Pak. Yakin. Kalau kondisi Covid ini semakin parah, ya, mau tak mau ada suatu masa nanti masjid ini ditutup, Pak. Nah, sebelum ditutup kita masih punya kesempatan nih, terbuka nih. Ya. Jangan sampai nanti ketika udah ditutup baru kita mencak-mencak. Sementara di saat-saat dibuka kita tidak datang. Nah, justru kita datang ramai-ramai, bukan ramai berkerumun-kerumun, hadiri. Ya. Saya kira belum sampai setengah lah kan. Ya. Karena di dalam aturan itu ya 50% kan? Artinya bahwa kalau toh ini penuh dengan jarak-jarak ya sudah 50%, tidak lebih gitu. Bukan berarti jangan berjamaah, tetap
Salat itu kewajiban kita kepada Allah. Berjamaah itu adalah tuntunan Nabi kita. Jangan kita menyepelekan tuntunan Nabi. Karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada apakah kita taat kepada Nabi atau tidak. Dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ata'ani faqad ata'a Allah." Dan barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai orang yang taat kepada Allah, taat dulu kepada Nabi. Wa man asani faqad asa Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah sabda Nabi dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Dalam kitab yang saya sempat baca, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, mutiara hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, kata Nabi, sungguh dia durhaka kepadaku. Jadi kalau kita taat kepada Nabi, insya-Allah kita sudah masuk pada golongan orang yang taat kepada Allah. Jika kita durhaka kepada Nabi, maka yakin kita pun durhaka kepada Allah. Bukankah syahadat kita tidak sempurna, Pak? Kalau tidak ada syahadat kepada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Cukup telah. Kira-kira diterima enggak syahadat kita, Pak? Sementara Allah nuntun kita agar kita juga bersyahadat kepada Nabi kita. Orang Yahudi bersyahadat. Oh, jatuh. Orang Yahudi bersyahadat kepada Allah. An-Nasrani juga demikian. Hanya dia tidak bersyahadat kepada Nabi kita. Dia bersyahadat kepada Nabinya. Sementara kita bersyahadat mempersaksikan bahwa Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah. Nabi-nabi yang lain juga sama. Kalau mereka hanya mengakui nabi-nabi mereka, tidak mengakui Nabi penut al-khataman nabiyyin, makanya tidak diterima. Mereka yakin, percaya kepada Allah. Hanya mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun sama. Iblis pun beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Mana dalilnya? Oh, banyak dalilnya, Pak. Bahwa iblis itu sangat yakin kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah yang menciptakan. Qala ma, dalam Al-Quran surah Al-A'raf Allah menyampaikan, Allah menyampaikan kepada iblis, "Hai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan?" Qala ma mana alla tasjud. Apa yang menghalangimu untuk sujud? Iz amartuka, ketika aku perintahkan kepadamu. Apa yang menghalangimu, kata Allah. Qala ma mana alla tasjuda iz amartuka. Berarti penegasan Allah
Kepadamu. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud? Sujud kepada Adam. Ketika aku memerintahkan, iz amartuka, ketika aku memerintahkan kepadamu, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin, khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api. Berarti iblis menyadari bahwa Allah yang menciptakannya, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Mungkin kita bertahun-tahun kita beribadah, ada yang tidak percaya kepada Allah. Dia tidak tahu, tidak yakin bahwa Allah yang menciptakannya. Ada. Makanya sholatnya pun jadi malas karena tidak yakin, Pak. Sholat pun dilakukan karena ikut-ikutan, capek, Pak. Kalau kita sholat ikut-ikut tetangga, ikut-ikut teman, capek, Pak. Tapi kalau kita sholat karena iman, keyakinan, dilihat tidak dilihat, tetap kita sholat. Bangun tengah malam, tidak ada yang lihat tuh. Tidak ada yang lihat tetap. Istri mungkin tidur, anak-anak juga tidur. Kita bangun karena yakin, karena iman. Kita yakin bahwa orang yang bangun itu Allah angkat derajatnya. Fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu janji Allah. Itu berita gembira namanya, Pak. Fatahajjad, maka bertahajudlah. Nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu. Tambahan. Yang namanya tambahan itu tidak bisa kita ukur, Pak. Ya? Tidak bisa kita ukur namanya tambahan. Apalagi yang memberi tambahan itu yang maha kaya. Saya dulu biasa beli ikan, Pak. Beli ikan. Ya. Bukan cuma di sini, dulu di Sulawesi juga. Beli sesuatu, beli ikan. Beli ya satu ekor ditambah 3. Kan? Beli 1 ekor, tambahannya banyak. Padahal orang yang menambah itu belum tentu kaya. Betul, Pak? Nah. Karena orang itu senang sama kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Maka tambahan-tambahan itu tidak terbatas, Pak. Yakin. Yang namanya tambahan. Ya, kalau di pasar mungkin kita beli sekilo, nambah orang beberapa ons. Ya nih. Ya, ditambagi kan. Udah ditimbang 1 kilo atau 2 kilo. Biasanya orang yang dermawan itu nambah dikit. Kan tidak dikurang gitu. Beda kalau orang-orang curang ya. Kalau orang curang lain pula ya. Ya mungkin timbangannya udah dilapisi pemberat, ya. Atau penakarnya sudah dilapisi dengan sesuatu, itu lain lagi, itu orang-orang curang namanya. Dan ini diberikan peringatan, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Tuh. Yang ketika dia menakar untuk membeli, dia minta dilebih. Ketika dia menakar untuk menjual, dia kurangi. Bahaya tuh, Pak. Ada ayatnya, wailul mutaffifin, baca aja. Itu teguran keras kepada para pedagang tuh. Hati-hati kalau kita sebagai pedagang. Ya, lebih baik nambah daripada dikurang. Jangan sebaliknya, ketika menakar untuk membeli, dia membeli tapi dia menakar, dia tambahin. Ketika dia menakar untuk menjual, dia kurangi. Orang lain tidak tahu kalau dikurang tuh, ya, langsung. Nah, kalau barang-barang kecil-kecil langsung ditaruh supaya tidak kelihatan, kan? Atau mungkin timbangan duduk itu, mungkin udah ada pemberat, kan? Saya tidak tahu kan. Tapi mudah-mudahan enggak, kan?
Karena sangat keras ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada peringatan, ada berita gembira. Nabi nyampaikan berita gembira begitu banyak. Ummati hadhihi ummatum marhumah. Umatku ini adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Laisa 'alaiha azabun fil akhirah. Mereka ini, umatku ini yang benar-benar menjadi umatku. Gimana bisa disebut umat kalau disuruh sholat berjamaah tidak datang? Gimana bisa disebut umat Nabi Muhammad? Belum tentu. Walaupun kita bersyahadat, belum tentu. Karena Allah tahu syahadat kita hanya omong kosong, tidak dibuktikan. Ummati hadhi ummatum marhumah. Umatku ini, kata Nabi, umat yang dikasihi. Laisa alaihi azabun fil akhirah. Insyaallah mereka ini tidak akan diazab di kampung akhirat. Kan itu yang kita inginkan. Jangan sampai kita termasuk orang yang disiksa di kampung akhirat. Siksaan dunia aja kita udah ketakutan, belum disiksa juga dengan corona udah takut. Betul dah Pak? Ada nggak orang yang udah disiksa sama corona di sini? Jadi udah ketakutan. Apalagi kalau sudah kena kita Pak, tersiksa orang tuh. Karena banyak kawan-kawan yang udah kena tersiksa katanya. Iya. Tersiksa, bernapas sulit gitu kan. Ya jelas tidak enak. Kalau sakit itu pun tidak enak Pak. Nah, siapa yang mendatangkan sakit? Apakah manusia? Apakah makhluk? Allah yang mendatangkan. Diuji kita dengan sakit itu. Diberi ingatan kita dengan sakit itu. Bahwa ada suatu masa kita tidak berdaya. Tuh. Dengan sakit yang kita miliki, yang kita dapatkan dari Allah ini, kita jadi lemah. Ada suatu masa kita akan lemah Pak. Dengan sakit mungkin kita hanya bisa baring. Ada suatu masa kita hanya bisa baring, tidak bisa berjalan. Nah, sebelum datang masa itu, selagi Allah masih sehatkan, ayo mari kita beribadah kepada Allah semaksimalnya. Mari kita mengikuti tuntunan Nabi kita. Mari kita sholat berjamaah. Mari kita makmurkan masjid. Ada jaminan di dalamnya Pak. Jaminan sebagai orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yawmil akhir wa qama as-shalah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa ulaika asa ay yakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang mudah-mudahan mendapatkan bimbingan Allah. Dibimbing dia, dituntun dia oleh Allah. Bukan hanya dituntun di dunia, nanti akan dituntun pada kehidupan akhirat. Dia akan dituntun di atas sirat, jembatan. Dia akan dituntun menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kan cuma di dunia. Tuntunan Allah itu paripurna. Dari dunia kita dituntunnya, kemudian menuju kampung akhirat pun kita dituntun. Dipilahlah kita Pak. Tidak sama tempat kita. Ada pemilihan kepada orang-orang yang beriman. Ada pemilihan pada orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ada panggilan khusus kepada mereka. Tidak semua orang dipanggil Pak dengan panggilan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Gimana bisa tenang kalau tidak beribadah? Beribadah aja belum tentu tenang. Diberi musibah tetap tenang, karena yakin itu ujian Allah. Diberi sedikit tetap, diberi banyak sama. Diberi banyak bersyukur, diberi sedikit mendongkol, tidak masuk kategori. Allah menguji kita. Maka dipanggillah orang-orang yang dalam hidup ini senantiasa beribadah kepada Allah. Tenang mereka Pak. Walaupun tidak punya gedung,
Walaupun tidak punya kemewahan, tenang mereka. Maka mereka kan dipanggil. Karena ada orang juga bermegah-megahan terus sampai masuk kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Bermegah-megahlah kamu. Sampai kita tidak sadar ternyata kita udah disampaikan ke kuburan kita. Semua yang kita megah-megahkan tadi, tidak ada yang ternyata kita bawa. Mobil Mercy, mobil sedan, mobil apapun, tidak ada yang masuk dalam kuburan itu, Pak. Tidak ada. Ada nggak, Pak? Tidak ada. Istri yang cantik, anak-anak, rumah yang mewah, tidak ada yang ikut ke kuburan itu, Pak. Cincin kita lepas, Pak. Jam tangan yang mahal lepas gitu. Bahkan mungkin gigi-gigi emas ya, dilepas semua itu, Pak. Ya, jaket yang bagus dilepas, jubah yang bagus dilepas. Sama semua, cuma kain kafan. Harganya juga tidak sejuta, 2 juta kan? Sama, Pak. Ya. Laki-laki berapa lapis, Pak? 7. Perempuan terbalik. Perempuan lebih banyak kan? Sama saja. Kain putih. Itu pun hancur. Hanya sebagai syariat saja supaya tidak kelihatan lah kan. Tidak bagus lah kalau telanjang kita bawa kan. Ngangkat kan. Walaupun nanti di dalam kubur pasti telanjang dia. Ditelanjangi oleh ular-ular kan? Pasti ditelanjangi. Habis itu, Pak. Tinggal kita. Sebagaimana kita lahir, kita pun wafat seperti itu. Nanti dibangkitkan sama lah, Pak. Dibangkitkan pun sama lah. Ya. Seperti itulah yang akan terjadi. Maka selagi kita masih hidup di dunia ini, mari. Cobaan ujian itu pasti datang karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah inginkan kita sabar dengan ujian ini. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu senantiasa terucap, sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepadanya. Kan begitu. Kita milik Allah, berarti Allah berbuat kepada kita terserah. Bapak punya barang kepemilikan, Bapak terserah mau diapain barang Bapak itu. Karena Bapak yang punya mobil, punya motor, punya barang, Bapak yang punya. Bapak terserah mau diapain, mau jual kek, mau beri orang kek, mau dibakar kan, mau ditukar dengan apa, mau dimandiin, mau diapain, terserah pemiliknya. Allah mau sakitkan kita terserah, Allah mau sehatkan kita terserah, tapi kita mohon kepada Allah agar sehat. Karena dengan sehat ini kita bisa beribadah kepada Allah maksimal. Kita memohon kepada Allah agar tetap dihidupkan meskipun kita pasti dimatikan, tapi tetap memohon agar diberi umur yang panjang, supaya dengan umur yang panjang ini kita berbuat kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu. Kalau kira-kira mampu lagi berbuat baik, lebih minta mati saja kan begitu. Ya. Apalah gunanya hidup di dunia ini kalau hanya keburukan-keburukan yang kita kerjakan, kemaksiatan, apalah gunanya Pak di dunia ini? Jadi beban, jadi sampah masyarakat kan? Ya lebih baik. Tapi jangan kita memintanya yang baik-baik.
Karena Allah sudah menghidupkan kita, Allah memberikan kita kesehatan, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah sehatkan kami. Ya, berikan kesehatan kepada kami agar dengan kesehatan ini senantiasa kami memuja, memuji, menyembah kepadamu, beribadah kepadamu. Karena senang Allah begitu. Alhamdulillah sehat. Ya. Kalau tuh sakit, ya siapa sih yang tidak sakit? Nabi Lut diuji dengan sakit berpuluh tahun, Pak. Benar nggak, Pak? Nabi Ayub ya? Diuji dengan sakit yang sangat harta habis, anak keluarga semua mati kan? Kecuali istri. Jadi ujian, tapi dia tetap yakin kepada Allah. Pada akhirnya sembuh kan? Kita mungkin tidak mampu kalau diuji, Pak, seperti itu. Bukan mungkin, pasti tidak mampu. Diuji dengan corona aja udah ketakutan luar biasa, sampai-sampai tidak mau ke masjid lagi. Ya. Padahal, boleh jadi corona itu udah ada di badan kita dari dulu. Iya. Siapa yang tahu baru datang atau dari dulu? Dari dulu, Pak. Belajar corona itu dari dulu, Saya dulu belajar apa namanya? Saya dulu jurusan biologi. Dari dahulu saya belajar tentang corona itu, Pak, virus corona. Bukan sekarang baru ada virus corona itu, Pak. Dari dahulu. Virus itu mungkin boleh jadi lebih dahulu dari kita. Bakteri, virus, jamur itu adalah makhluk-makhluk kecil. Ya, kan ada makhluk yang besar, ada makhluk sedang, ada makhluk kecil. Ada makhluk besar yang lebih besar dari kita. Gajah lebih besar dari kita kan? Kuda lebih besar dari kita. Banyak yang lebih besar, makhluk-makhluk hidup. Apalagi makhluk yang tidak hidup, gunung lebih besar dari kita. Bumi lebih besar daripada kita, langit lebih besar daripada kita. Sehingga kita merasa kecil. Kalau kita tidak merasa kecil, berarti kita sombong namanya. Allah menghadirkan yang besar-besar itu baru kita sadar bahwa ada yang lebih besar daripada kita. Apalagi yang Maha menciptakan itu jauh lebih besar. Kita yakin, maka kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah juga hadirkan baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui yang gaib dan yang syahadat. Yang gaib yang tidak nampak. Virus nampak enggak, Pak? Jangan tidak percaya. Bakteri nampak enggak? Enggak. Tapi dengan teknologi bisa ditampakkan. Kan? Bintang-bintang aja jauh, besar, tapi terkadang kita tidak bisa melihat bintang itu, Pak, terkecuali dia menyala kelihatan di waktu malam. Bulan aja terkadang kita tidak lihat, Pak. Walaupun dia besar tidak kelihatan di siang hari. Padahal besar, kenapa tidak kelihatan? Ya karena tidak ada cahaya sampai kepadanya. Terhalang oleh sinar oleh kita. Matahari tidak sampai, sinar mata tidak sampai. Gelap gulita. Gerhana matahari, gerhana bulan, itu yang menunjukkan gelap. Padahal ada suatu masa kita tidak bisa melihat. Kita yakin ada mikrobiologi, mikroorganisme. Kalau jamur biasa kita lihat di roti itu kan kayak bulu-bulu, itu jamur namanya, Pak. Lihat tuh. Kalau udah percaya ada dampaknya, langsung makan roti itulah. Tes dia. Apakah ada mudaratnya kan? Ya, kan? Kalau Anda percaya, ya silakan. Ada roti 3 hari, 4 hari di atas meja, ada warna-warna hijau atau biru, itu kan. Bapak makan aja. Kita tes, kan? Mendatangkan mudarat. Ya, tapi ada juga orang makan racun tidak sakit. Kalau kita makan nasi basi, sakit perut gak, Pak? Sekarang saya tanya, ada pemulung di jalan makan air, makan nasi bekas di tong-tong sampah. Bapak pernah lihat gak dia itu sakit perut? Kenapa tidak sakit perut?
Kan gitu. Kita sakit perut, kalau udah percaya silakan aja ambil tuh. Nasi yang udah dibuang di tong sampah itu, yang basi, Bapak makan. Mau nggak kita? Jangan tong sampah di rumah aja, kalau basi tidak mampu, udah berani kita makan. Tapi orang pemulung banyak. Mungkin karena lapar dia melihat nasi kotak di tong sampah basi, dia makan tuh. Udah sakit perut, Pak. Berarti sakit dari mana? Karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan dia udah pemulung, atau mungkin dia udah tidak kurang waras misalnya kan. Lalu dia disakitkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedikit ada teguran. Jangankan yang baik-baik, yang basi pun kita makan semua gitu. Allah berikan penyakit peringatan bagi kita. Karena itu mari terus kita berupaya menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari terus kita kerjakan. Kalau ada pembatasan bukan berarti meninggalkan. Membatasi misalnya dibatasi aja. Tapi tidak pernah sih lihat juga jamaah di sini penuh kan? Di mana-mana tidak ada 5 waktu itu penuh, Pak. Walaupun berjarak juga tidak penuh-penuh lah. Tidak usah jadi alasan kita dilarang. Tidak ada larangan. Mungkin di daerah lain ada larangan, daerah kita tidak ada itu, Pak. Jangan kita mengambil acuan di daerah lain dilarang, di daerah kita ada dilarang, dia bilang larang, kita mah larang katanya. Siapa yang larang? Kita harus mengikuti pemerintah setempat kita. Kalau di pusat mengatakan pembatasan begini, ya kan tidak semua. Selagi pemerintah kita belum mengeluarkan, karena ada namanya kebijakan turunan, Pak, diberlakukan bagi ya sesuai dengan kriteria. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada penutupan masjid kita itu. Nah, kita perbanyak doa kepada Allah, mudah-mudahan tidak terjadi penutupan itu. Mudah-mudahan wabah corona ini lewat. Mudah-mudahan wabah corona ini tidak nyentuh kepada kita, tidak mendatangkan mudarat. Boleh jadi virus itu ada sama kita, Pak. Siapa yang di antara kita belum pernah ada keluar ingusnya? Itulah virus tuh, Pak. Selagi Bapak masih punya ingus, itulah virus tuh. Karena virusnya itu kan bukan seperti semut. Bahkan dalam ilmiah dikatakan itu tidak masuk kategori makhluk hidup. Dia adalah material, dia adalah substansi, dia adalah cairan, Pak, yang mengandung racun. Karena memang virus itu bahasa Indonesianya racun. Meracuni, yang namanya virus itu racun. Orang yang disuntik dengan vaksin itu juga racun. Racun meracuni racun. Dengan harapan supaya netral, kan begitu. Maka banyak orang makan racun ini, minum racun ini tidak mati-mati kan? Karena ketemu antara dua senyawa yang berbeda, racun dengan racun ketemu jadi tidak racun. Itu, Pak. Kan sama, negatif dengan negatif ketemu negatif positif tuh, Pak. Betul dah, Pak? Iya. Ada ikatan secara kimia. Nah, inilah ilmu pengetahuan tadi. Hanya kita sebagai orang yang bersyariat Islam, ya, ada hal-hal diharamkan oleh Allah. Yang boleh jadi diharamkan itu baik menurut kita. Allah menguji. Nah, ada suatu masa tertentu yang haram itu jadi halal. Betul enggak, Pak? Siapa yang menghalalkan? Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan darurat. Kan gitu. Hanya keadaan darurat ini harus benar-benar apa benar-benar darurat atau tidak, kan gitu. Jangan sampai tidak darurat bilang darurat, bahaya juga. Jangan sampai udah darurat dikatakan tidak darurat, bahaya juga. Ya, disinilah letaknya. Karena itu mari kita berbuat, mari kita berikhtiar, sama-sama berikhtiar kita dengan tetap menjalankan syariat agama kita. Jangan Bapak berikhtiar tapi sholat dah.
Mana? Bapak mengharap kepada siapa? Ikhtiar pakai ini, bisa aja saya pakai begini mati kelemas. Hah? Bisa Pak, ini kan cuma ikhtiar, bukan yang menentukan nih. Bukan berarti jangan pakai saat berkerumun, ketika kira berinteraksi upayakan pakai. Kalau kira-kira sendiri, misalnya di pinggir pantai sendiri, ya enggak usahlah pakai, kan begitu. Hiruplah udara yang seger. Karena ini juga racun. Kita menghirup O2, kita keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu racun, Pak. Kita udah keluarin lewat mulut, hirup lagi di hidung juga. Kalau Bapak terus lakukan itu, bisa juga kelemas. Karena racun itu saat lemah pelemas namanya. Nah, itu. Jangan juga. Sekali hirup yang seger, buang yang tidak bagus banyak-banyaknya. Di saat kita berinteraksi bersama-sama, bolehlah. Ini juga ikhtiar. Tapi takwaan kita kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah. Bukan berarti dengan kita begini kita terhindar. Tapi paling tidak dengan begini secara umum, insya Allah bisa ditekan. Ya, Corona ini karena sekarang berita semakin meningkat kan. Beritanya semakin meningkat kan. Dan mari kita andil semuanya, paling tidak tetaplah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mamurkan masjid kita, di sinilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, Allah mengangkat apa yang telah datangkan ini. Tapi kalau kita sendiri tidak serius meminta, boleh jadi Allah berikan bertahun-tahun, Pak. Yakin itu. Boleh jadi bertahun-tahun, berpuluh tahun Allah akan datangkan musibah, Allah datangkan wabah ini kepada kita. Karena kita sendiri tidak serius untuk sehat. Mari kita serius untuk sehat. Karena sehat itu mahal. Nabi katakan, mohonlah kesehatan setelah keimanan. Karena sesungguhnya kesehatan itu nikmat terbesar setelah keimanan. Gimana kita bisa beriman, beribadah dengan baik kalau sakit-sakitan, Pak? Ya, tidak bisa kita menjalankan ibadah dengan baik, sempurna kalau kita sakit-sakitan. Dengan sakit pun terkadang kita diberi toleransi, tidak usah ibadah. Dengan sakit, tidak usah dulu puasa. Kan begitu. Dengan sakit, ya tidak usahlah. Mungkin dulu berjamaah. Karena ada sakit, kan boleh. Tapi kan kita mengalami kerugian namanya tuh, Pak. Sementara orang lain mendapatkan banyak. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak tepat saya sampaikan. Kami sebagai perwakilan pemerintah tentunya bukan pribadi menyampaikan, karena kami juga adalah bagian dari pemerintah, juga sebagai pimpinan wilayah, sebagai wakil Dewan Masjid Indonesia Bangka Belitung. Tentu kami punya tanggung jawab. Saya tidak datang ke pasar, Pak, untuk menyampaikan perkara ini. Saya datang ke masjid-masjid karena kami bagiannya bagian masjid. Ya. Maka ketika kami menyampaikan di masjid, itu memang adalah wilayah kerja kami sebagai Dewan Masjid. Hadir ke masjid dengan harapan orang yang di masjid dan di sekitar masjid bisa mendengarkan. Sebagai corong pemerintah, yang baik kita ambil, yang tidak baik ya kalau kira-kira kita anggap tidak baik, bolehlah kita tidak melakukannya kalau kita menganggap. Tapi kita berprasangka baik, apa yang diupayakan pemerintah ini mudah-mudahan suatu kebaikan bagi kita bersama, bukan hanya untuk diri pribadi, tapi kebaikan bersama. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini secara berjamaah, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita, akan mengangkat wabah penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.